Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Zara Olivia Zahra, NPM 235001057. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. pH, potential of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14. pH 7 merupakan pH netral, angka di bawah 7 menunjukkan senyawa asam, dan di atas 7 menunjukkan senyawa basa. Pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH tanah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa, di mana tanah yang pH-nya rendah umumnya juga mempunyai kejenuhan basa yang rendah. Begitu pula sebaliknya. pH tanah yang subur mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nutrisi yang larut dalam air dapat diambil oleh akar tanaman dengan lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang sehat. Tanah dengan pH netral merupakan pH ideal atau bisa juga disebut pH tanah yang subur dengan kandungan seperti senyawa organik, mikroorganisme, hingga unsur hara yang kondisinya optimal. Kadar pH asam mendukung ketersediaan nutrisi penting seperti mempunyai kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang tinggi. Sedangkan tanah dengan pH yang basa mengandung zat kapur dan umumnya terdapat di daerah pesisir pantai. Selain itu, tanah basa juga memiliki kandungan ion magnesium, kalsium, kalium, dan natrium yang lebih tinggi. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. pH tanah mempengaruhi dalam menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh karena mengatur ketersediaan unsur hara pada tanaman. Kondisi pH tanah yang berbeda-beda dapat menyebabkan variasi dalam ketersediaan nutrisi. Sebagai contohnya, tanaman blueberry dan rhododendron memerlukan tanah pH yang masam untuk tumbuh dengan baik. Kaktus dan zaitun telah berkembang di lingkungan dengan pH tanah yang basa. Kubis dan jeruk telah teradaptasi dengan kondisi tanah yang netral. Selanjutnya, apa dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman? Yang pertama, ketersediaan unsur hara. Perubahan pH yang tidak seimbang dapat mengganggu ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Ketika pH tanah terlalu rendah atau terlalu tinggi, beberapa unsur hara menjadi kurang tersedia untuk diserap oleh tanaman. Kedua, pertumbuhan mikroorganisme. pH tanah yang rendah memungkinkan terjadinya hambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat bagi proses mineralisasi unsur hara. Bila tanah dalam suasana basah, maka kandungan kalsiumnya tinggi sehingga fiksasi fosfat mengalami defisiensi unsur P. Pertumbuhan tanaman akan tumbuh tetapi lambat. Yang ketiga, efek terhadap penyakit dan hama tanaman. Perubahan pH tanah yang dapat mempengaruhi keberadaan hama dan patogen tanah. Beberapa patogen dan hama mungkin lebih aktif atau kurang aktif dalam lingkungan dengan pH tertentu. Hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Kejenuhan basa tentunya sangat berhubungan dengan pH tanah. Pada pH tanah rendah, umumnya mempunyai kejenuhan basa yang rendah, sedangkan tanah-tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Tanah-tanah dengan kejenuhan basa rendah berarti kompleks jerapan lebih banyak diisi oleh kation-kation masam, yaitu Al3+ dan H+. Apabila jumlah kation masam terlalu banyak, terutama Al3+, dapat merupakan racun bagi tanaman. Keadaan seperti ini terdapat pula pada tanah-tanah yang masam. Macam-macam fungsi unsur esensial.
Kita harus mengetahui macam-macam dan fungsi dari masing-masing unsur hara esensial. Unsur hara esensial merupakan unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan perkembangannya. Unsur hara esensial dibagi menjadi dua, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, yang termasuk unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Nitrogen berfungsi sebagai penyusun dari klorofil tanaman. Fosfor berfungsi penyusun senyawa sel tanaman dan sebagai sumber energi untuk asimilasi dan respirasi. Kalium diperlukan dalam akumulasi dan translokasi bentuk baru dari karbohidrat, nutrisi, dan air. Sulfur berperan dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Kalsium membantu mengaktifkan sejumlah enzim untuk proses mitosis, pembelahan, dan perpanjangan sel. Magnesium sebagai kofaktor di dalam kebanyakan enzim, proses fosforilasi, dan terlibat sebagai penghubung atau penyembatani antara struktur-struktur pirofosfat dari ATP atau ADP dan molekul enzim. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Yang termasuk unsur hara mikro ialah klor, besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Klor berfungsi mengaktifkan sejumlah enzim untuk proses mitosis, pembelahan, dan perpanjangan sel. Besi, katalis atau bagian dari sistem enzim yang berasosiasi di dalam pembentukan klorofil. Mangan ialah komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan komponen penting dalam pembentukan melancarkan kerja enzim. Tembaga sebagai pembentukan zat hijau daun dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Seng berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan luas batang. Boron terlibat dalam transportasi gula melewati membran sel dan juga dalam sintesis bahan dinding. Molibdenum merupakan komponen enzim nitrogenase yang penting dalam penyematan N pada pembentukan bintil akar. Selanjutnya, cara penggunaan alat pH meter. Pertama-tama, kalian harus mempersiapkan alat pH meter dan pastikan dalam kondisi baik. Kalibrasi alat jika diperlukan. Nyalakan alat dengan menekan tombol on yang berwarna putih. Tancapkan ujung alat ke dalam tanah seperti pada gambar hingga batas yang berwarna kuning. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil, kemudian hasil akan terlihat di display digital. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian dengan pH meter. Yang pertama, gunakan alat pengambilan sampel seperti bor tanah. Sampel tanah diambil secara zigzag sebanyak beberapa titik dengan kedalaman yang berbeda. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam botol sampel. Masukkan sampel ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan Aquades, kemudian homogenkan. Terakhir, diukur dengan menggunakan pH meter selama 5 menit. Kemudian catat hasilnya. Itulah cara penggunaan alat pH meter dan cara pengambilan sampel tanah dan pengujian dengan pH meter. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Pupuk erat kaitannya dengan pemupukan. Pemupukan merupakan suatu cara pemberian unsur hara atau pupuk kepada tanah yang tujuannya agar dapat diserap oleh tanaman. Unsur hara itu adalah makanannya tanaman. Langkah-langkah penggunaan pupuk dengan benar. Yang pertama,
Pemilihan jenis pupuk. Pada saat pemupukan, harus tepat menentukan jenis pupuk. Apa yang dibutuhkan oleh tanaman? Jenis pupuk, ada pupuk yang berfungsi sebagai sumber hara. Contohnya adalah pupuk anorganik pabrikan serta pupuk organik. Lalu, ada juga jenis pupuk yang berfungsi sebagai penyedia hara atau pupuk hayati. Kemudian, pemberian pupuk harus dengan dosis yang sesuai. Takarannya harus tepat, harus sesuai kebutuhan tanaman. Misalnya, untuk tanaman kecil membutuhkan pupuk dalam jumlah sedikit. Jika sudah remaja, membutuhkan pupuk banyak. Sebaliknya, jika sudah mencapai titik maksimum, maka tanaman tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk. Kemudian, pemberian pupuk dilakukan dengan tepat waktu. Disesuaikan dengan kebutuhan tanaman akan nutrisi tambahan pada waktu tertentu. Terakhir, penerapan metode yang benar. Artinya, pemberian pupuk harus sesuai ketentuan, tidak menyebabkan kerugian seperti pencemaran lingkungan. Praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Peranan teknik konservasi tanah sangat penting dalam menanggulangi erosi dan memperbaiki tanah yang telah rusak. Teknik konservasi tanah adalah cara-cara pengawetan tanah yang merangkum 3 macam pengertian, yaitu melindungi tanah terhadap kerusakan-kerusakan, memperbaiki tanah yang telah rusak, membuat tanah sedapat mungkin menjadi subur. Dalam praktek penerapan teknik konservasi tanah di lapangan, digunakan 2 metode konservasi tanah, yaitu metode konservasi mekanik dan metode konservasi vegetatif. Metode konservasi mekanik berupa pembuatan bangunan, pencegahan erosi, dan manipulasi mekanik tanah dan permukaan tanah. Metode konservasi vegetatif ditujukan untuk mengurangi energi pukulan butir-butir hujan di permukaan tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan, memperbesar kapasitas infiltrasi, dan mengurangi kandungan air tanah. Praktik-praktik ini sangat mempengaruhi kondisi tanah dan mempengaruhi pH. Kemudian, ini referensi yang saya ambil dari beberapa sumber. Sebelum saya tutup, ingat bahwa tanah adalah aset ternilai yang memberi kita lebih dari sekedar tempat tanaman tumbuh. Tanah adalah fondasi kehidupan, sumber nutrisi, dan penopang ekosistem. Melalui pemahaman dan tindakan, kita dapat menjaga kesehatan tanah untuk kesejahteraan kita sendiri dan generasi mendatang. Maka dari itu, mari kita jaga tanah kita dengan baik, karena dari tanah itulah kehidupan kita bermula dan berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.